antara iman atau kesehatan rohani dengan imun atau kesehatan jasmani ini saling berhubungan. Ada hubungan yang sangat kuat di antara keduanya. Ada sebuah pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini sudah masyhur kita ketahui. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun kaidah ini bisa kita balik. Bisa kita balik. Menjadi di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jadi kita balik kaidahnya. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi kita balik di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Ada sebuah kisah menarik yaitu tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu termasuk ulama yang masyhur di kalangan ilmu tib. Banyak kedokteran baik itu dari kalangan Islami, bahkan dari kalangan non-Islami, dari kaum-kaum barat, ini mengiblat kepada beliau Ibnu Sina. Ada beberapa teori, beberapa karang-karangan beliau yang dijadikan rujukan oleh para kedokteran. Ada kisah menarik ketika itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda dia merasa sakit. Dia merasa sakit, namun anehnya setelah diperiksa oleh beberapa dokter, diperiksa mulai dari dokter saraf, dokter dalam dan sebagainya. Jadi semua dokter, semua tabib di daerah tersebut ini satu persatu memeriksa pemuda tersebut untuk mendiagnosis apa penyakitnya. Setelah diperiksa dari segi sarafnya, dari sisi penyakit dalamnya, pencernaannya dan sebagainya. Jadi semua dokter ini tidak menemukan ada penyakit yang pasti. Makin bingung para dokter. Padahal pemuda tersebut ini merasa sakit, tidak sehat badannya. Tapi setelah dicek, didiagnosis, tidak ada satupun penyakit yang menghinggap di pemuda tersebut. Nah ini kan aneh. Akhirnya para dokter ini bingung dalam memvonis sakit apa pemuda ini. Diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada yang sakit, semua normal semua. Tapi kenapa kok pemuda ini merasa sakit tubuhnya, tidak sehat? Setelah itu didatangkanlah Ibnu Sina untuk memeriksa pemuda tersebut. Setelah diperiksa, lalu Ibnu Sina memakai satu teori yang luar biasa. Memakai satu cara diagnosis yang berbeda dengan yang lainnya. Pertama-tama Ibnu Sina memegang tangannya pemuda tersebut. Dipegang tangannya, dicek nadinya. Apakah normal denyut nadinya? Setelah dicek, normal detak denyut nadinya. Seperti orang normal. Setelah itu dipegang terus tangannya, dicek terus denyut nadinya. Lalu Ibnu Sina memanggil satu keluarganya untuk ditanyai apa-apa yang sudah pernah dilalui oleh pemuda ini. Awal mula ini bagaimana dia merasa sakit. Setelah diinterogasi keluarganya, lalu ada satu kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Sina, bahwasanya pemuda ini sakit bukan sakit seperti orang yang pada umumnya.
Setelah itu Ibnu Sina melanjutkan diagnosisnya dengan cara menyebut beberapa nama daerah. Disebutkan daerah-daerah, kota-kota, mulai dari Sabang sampai Merauke kalau di Indonesia. Ada kota Tegal, kota Madura, kota Cirebon, kota Brebes, dan sebagainya. Disebutkan satu persatu, nama-nama kota, nama-nama daerah yang ada di sekitar tersebut. Ketika ada satu daerah yang disebutkan, ini denyut nadinya pemuda ini berbeda, lebih kencang berdetaknya. Ketika disebutkan satu nama daerah, langsung Ibnu Sina menangkap nama daerah tersebut. Akhirnya dilanjutkan, dipanggillah orang yang paham dengan baldah tersebut. Orang yang paham dengan daerah tersebut. Disuruh untuk menyebutkan satu persatu nama-nama tempat yang ada di daerah tersebut. Mulai dari nama jalannya, nama desanya, dan sebagainya. Disebutkan satu persatu. Sampai pada satu nama desa, ini denyut nadinya pemuda ini semakin kencang berdetaknya. Semakin kencang berdetaknya. Nah, setelah itu, satu daerah disebutkan, dipanggil lagi orang yang lain yang lebih paham tentang nama tempat tersebut, nama sebuah desa atau nama apalah, dipanggil orang yang lebih paham untuk menyebutkan nama-nama jalan yang ada di desa tersebut. Ada jalan A, jalan B, jalan C, dan sebagainya. Sampai pada satu nama jalan disebutkan, ini detak denyut nadinya pemuda semakin kencang detaknya. Akhirnya di satu jalan tersebut dipanggillah satu orang lagi yang berdomisili di jalan tersebut. Panggil. Akhirnya disebutkan di jalan ini ada beberapa keluarga dari Bapak A, Bapak B, Bapak Fulan A, dan seterusnya. Disebutkan satu persatu nama-nama penghuni dari jalan tersebut. Sampai pada satu nama keluarga disebutkan, ini semakin kencang nadinya si pemutar tersebut, semakin kencang berdetaknya. Akhirnya dipanggillah salah satu keluarga tersebut untuk menyebutkan siapa saja keluarga yang ada di sana. Disebutkan nama ayahnya, nama kakeknya, nama saudara-saudarinya, sampai pada satu nama saudari, nama perempuan, semakin berdetak kencang nadinya si pemuda tersebut. Nah, akhirnya Ibnu Sina berkesimpulan bahwasanya pemuda ini bukanlah sakit-sakit pada umumnya, tapi sakit-sakit dalam masalah hati. Dalam artian nopo sedang kasmaran, sedang jatuh cinta. Lah akhirnya oleh Ibnu Sina diberikan resep, nggak tertulis, tapi langsung dia sampaikan kepada keluarganya. Ini kalau anak jenengan ini mau sembuh, nikahkanlah dengan pemudi yang ada di keluarga ini. Karena pemuda ini tidak sakit pada umumnya, tapi sakit dalam masalah hatinya atau kasmaran. Berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika jiwa kita ini sakit, maka tubuh kita juga akan merasakan sakit. Dan juga sebaliknya, ketika jiwa kita ini sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Maka dari itu begitu pentingnya kesehatan jiwa untuk kita semuanya. Jangan hanya mementingkan jasmani saja, tapi kita juga harus memperhatikan rohani kita, kejiwaan kita.